Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Nah, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Apa itu korelasi? Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Kemudian regresi. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Variabel atau penyebab disebut dengan bermacam-macam istilah seperti variabel penjelas, variabel eksplanatorik, variabel independen atau secara bebas variabel X atau sumbu X. Nah, yang selanjutnya adalah koefisien determinasi, yaitu merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Nah, ini rumusnya teman-teman, R2 yang ini. Kemudian kita langsung saja ke Excel ya, cara penghitungannya. Baik, kita sudah di Excel ya. Ini contoh kualitas pelayanan dan jumlah pembelinya. Nah, ini kualitas pelayanan dan jumlah pembelinya. Ini sudah saya kopikan. Di sini kita akan menghitung dulu kualitas pelayanannya ya. Jumlah yaitu sama dengan kurung buka seperti sebelum-sebelumnya, kurung tutup. Nah, yang ini kita langsung ditarik saja. Kemudian rata-rata, rumusnya adalah sama dengan average, kemudian kita blok juga. Sudah menjumlahkan dan mencari rata-ratanya juga ya. Sekarang kita akan menghitung ini hasil korelasinya, kolerasi. Caranya yaitu melalui data menentukan hasil kolerasi. Kemudian data analisis, correlation. Ini caranya ini dengan memblok yang ini dari sampai jumlah pembeli yang terakhir. Ini kolomnya di nah, ini output range ini adalah penempatan hasil korelasi kita akan disimpan di mana, dan saya akan menyimpan di sini. Kita langsung copy. Nah, ini hasil perhitungan yang diperoleh korelasi antara pelayanan yang dengan jumlah pembeli sebesar 0,0
Nah, tadi hasil perhitungannya itu sama ya, sama seperti yang di buku. Nah, hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan pramuniaga dengan jumlah pembeli, yaitu sebesar 0,403 berdasarkan tabel kerataan, menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Kenapa hubungannya kuat? Ini ada di sini ya, penentunya. Nah, ini tingkat koefisiennya di sini ada di buku di halaman 44. Kalau 0,00 sampai 0,19 sangat lemah ya. Tadi kan 0,403. Nah, ini di 403 di sini. Artinya tingkat keratan korelasinya itu kuat ya. Selanjutnya kemudian kita mencari hasil regresinya. Saya sudah kopikan datanya. Kemudian sama seperti yang tadi ya, lewat data, kemudian data analisis, regression. Kemudian kita kopikan yang ini, jumlah pembelinya, yang ini. Dan kemudian input X-rand-nya yang ini, kualitas pelayanan sampai 20-nya. Nah, ini hasil regresinya ya teman-teman. Multiple R-nya ini 0,43 yang nah, ini regressionnya 68,984, jadi 0,07, yang artinya berarti di sini nah 0,078 ya. Tadi pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yang artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli 16,25% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Jika kualitas pelayanan ditingkatkan sampai nilai tertinggi yaitu 50, berapa jumlah orang yang akan membeli? Nah, ini dapat diselesaikan dengan regresi tunggal yang tadi ya. Jumlahnya itu tadi kita 0,780. Nah, jadi jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100% yaitu 50, maka jumlah pengunjung sebesar 454,62. Nah, selanjutnya kita ke X2-nya, yaitu korelasi lanjut ke korelasi X2 di Excel ya. Kita langsung ke Excel. Nah, ini ke korelasi X2-nya ya. Saya sudah membuat tabelnya. Nah, dan ini saya sudah menghitung jumlah dan juga rata-ratanya. Rumusnya sama seperti yang tadi. Nah, ini sum, kemudian di blok yang seluruh ininya, jumlah pengunjungnya, dan yang ini juga sama. Kemudian kita mencari hasil korelasi sama seperti yang tadi lewat data, kemudian data analisis,
kemudian correlation ini. Oke. Maaf. Kemudian kita blok ya. Kedua-duanya jumlah pengunjung dan jumlah pembeli kalau yang kolerasi. Nah, ini sudah penempatannya. Ini hasilnya ya, 0,78. Kita lihat di buku, nah kita lihat di buku. Nah, tadi hasil perhitungannya sama ya, 0,786 ininya. Nah, hasil perhitungan diperoleh korelasi antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli sebesar 0,787 berdasarkan tabel keratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Artinya, bila jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Langkah terakhir, menghitung kolerasi dan regresi sederhana ya, X1 dan X2 nya. Nah, X1 nya itu dari ini, X1 nya dari yang ini, kualitas pelayanan X1, dan X2 nya dari kualitas pelayanan ini, jumlah pengunjung X2. Caranya sama seperti yang tadi, correlation ya. Ini yang ini. Letakannya. Nah, ini hasil kolerasinya 0,180. Kemudian kita menghitung hasil regresinya. Ini sudah saya kopikan dari atas. Caranya sama, masih sama. Regression. Oke. Nah, ini satunya. Di sini. Oke. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman. Hasil regresinya itu 726. Maaf, kemudian yang terakhir ada yang berganda, korelasi dan regresi yang berganda. Ini saya sudah membuat ininya. Caranya sama, data, correlation. Ini
Sini. Kemudian hasil regresinya ya. Data analisis. Yang ini adalah ini jumlah pembeli. Kemudian yang ini input X-nya, yang X1 dan yang X2-nya. Oke, nah ini sudah selesai ya teman-teman. Nah ini regresinya dari regresi yang bergandanya. Nah ini penjelasannya ada di buku di halaman 65, menghitung korelasi dan regresi berganda. Nah ini cara-caranya. Nah hasil perhitungan diperoleh korelasi positif antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung secara bersama-sama sebesar 0,689. Berdasarkan tabel kereretan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung dengan pembeli. Nah, kemudian ini yang regresinya, hasil perhitungannya. Ini ya teman-teman bisa langsung baca saja di bukunya. Halaman 53. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.